Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Suhan KPSJT. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu dan dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah, apa sih? Emang gue mau ngasih berita apa sih? Makanya lu pantengin terus video ini sampai beres ya. Karena kalau lu nontonnya setengah-setengah mungkin tidak dapat inti dari beritanya ya guys ya. Tapi sebelum gua lanjut, gua ingatkan kembali untuk kalian mensubscribe channel gua karena gua butuh support kalian dengan cara mensubscribe guys. Dan bila mana si video ini menarik untuk kalian lihat atau informatif untuk selalu kalian lihat, tolonglah share video ini sebanyak-banyaknya, mau ke keluarga kalian, teman kalian, ataupun siapapun. Ya, tolong bantu gue ya guys ya. Sebelum kita lanjut, seperti biasa, yes. Gimana guys? Masih tidak berguna intro yang gua kasih? Gue cuma bilang bodo amat. Yang penting isi berita yang mau gue bawain ini sangat bermanfaat dan informatif sekali ya, informatif sekali. Jadi kalian mungkin sudah dengar tentang kasus pemerkosaan prajurit Kostrad ya guys ya, yang terjadi di pas G20 kemarin ya. Untuk itu gua mau ngebahas tentang perkembangan terkininya guys, tentang kasus si Pas Pampres ini yang perkosa prajurit Kostrad. Gua ambil berita ini dari news.detik.com. Pokoknya nantilah link beritanya gua taruh di deskripsi ya. Gue bingung kalau misalkan gua bacot-bacot wae kayak gini, nanti aja lah gua taruh link beritanya di deskripsi. Kalian lihat aja untuk versi aslinya ya. Tapi untuk kalian yang tidak mau melihat atau tidak mau membaca versi aslinya, kalian bisa simak video ini karena gua juga ngambil dari versi aslinya guys. Kita mulai dari perkembangan terkini kasus Mayor Pas Pampres perkosa prajurit Kostrad. Ria. Gue bingung nih, ada oknum-oknum yang kayak gini guys. Emang dia nggak punya aplikasi si hijau atau tidak mengerti? Kan dia punya ajudan. Ajudannya tidak mengasih tahu bahwa ada aplikasi hijau yang mungkin itu kalian tinggal, atau si Mayor ini bisa tinggal cek di pengguna sekitar. Gue nggak ngerti guys. Kalau misalkan lo nggak punya duit ya cari aja. Ya. Lu nggak ngerugiin orang. Kalau kayak gini lu ngerugiin orang, aduh ampun. Justru gua mau menghimbau kepada kalian, jangan ditiru kelakuan si Mayor, oknum Mayor ini ya. Perwira pasukan pengamanan presiden atau disingkat Pas Pampres berpangkat Mayor telah ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerkosaan perwira muda wanita dari Kesatuan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau disingkat Kostrad dan telah ditahan. Kasus ini ditangani Mabes TNI. Jadi, berdasarkan informasi yang dihimpun detik.com pada hari Sabtu tanggal 3 Desember kemarin, kejadian pemerkosaan ini terjadi di salah satu hotel di Bali pada tanggal 15 November 2022 malam. Keduanya memang ditugaskan untuk melakukan pengamanan di KTT G20 Bali kemarin ya guys ya. Untuk acara G20-nya berhasil, cuma ini oknum yang menurut gua nggak patut kalian tiru, bikin ulah guys. Aduh. Jadi awalnya Mayor Pas Pampres itu mendatangi korban dengan alasan koordinasi. Alasan klasik ya. Gue udah, kalau gue jadi cewek mungkin ini
kamu hanya ingin yang aneh-aneh. Dan si korban yang sedang tidak enak badan itu malah diperkosa. Korban saat itu baru sadar saat keesokan paginya. Kayaknya si korban dikasih obat juga atau gimana ya, nggak ngerti gua guys, karena korban baru sadar pada keesokan paginya guys. Ya mungkin gimana lah akal-akalannya si oknum mayor ini ya. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pun sudah menanggapi hal ini. Dia meminta pelaku dipecat. Iyalah Pak, ini harus dipecat Pak, karena oknum seperti ini memalukan nama besar TNI Pak, khususnya Pas Pampres ya. Gue bingung ya, aduh. Kata Pak Andika sudah diproses hukum langsung. Nah, berikut 3 perkembangan terkininya. 1. Masih diperiksa medis. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Laksda Kisdianto mengungkapkan kondisi terkini sang korban. Ia menyebut korban masih dilakukan pemeriksaan medis. Jadi, kata Pak Kisdianto masih dalam pemeriksaan medis saat dikonfirmasi pada hari Jumat tanggal 2 Desember kemarin. Dan dia juga tidak memberikan informasi detail soal pemeriksaan medis itu. Jadi kita nggak tahu ya kondisi sang korban gimana ya mentalnya. Yang gua harap sih si sang korban baik-baik aja ya untuk ibu Kostrad ini ya. Gue bingung kadang-kadang saking kita terbawa oleh hawa nafsu jadi bener-bener apa ya disebut blank gitu ya. Tapi ya menurut gua si oknum ini emang gak sehat otaknya. 2. Diperiksa Pomdam. Kisdianto mengatakan korban juga tengah dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh Pomdam 4 Hasanuddin. Dia belum bisa memberikan informasi detail soal kondisi psikis korban. Aduh, gua kebayang nih ya traumanya si korban ini ya. Jadi si korban saat ini dalam pemeriksaan lanjutan katanya. 3. Jeratan pasal pelaku. Pelaku dijerat pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat KUHP. TNI memastikan si mayor akan dipecat. Yalah, Pak, ini mau sudah harus wajib dan kudu Pak dipecat. Jadi emang memalukan banget sih ini dengan prestasi kemarin G20 kita sukses besar ya dengan mendapatkan kepala-kepala negara dari beberapa negara dan sukses tanpa ada kendala. Ini oknum ini benar-benar memalukan sekali ya guys ya, khususnya untuk di kesatuan TNI ya guys. Karena yang gua tahu TNI itu kekeluargaannya erat banget guys. Emang kenapa ya si oknum ini sama keluarga sendiri kok kayak gini ya kelakuannya? Bejat, menurut gua bejat dan sampai pengen ngebencar gitu lah. Sudah pasti semua pasal yang berkaitan dengan pemerkosaan akan ditetapkan, kata Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Kisdianto kepada detik.com pada hari Sabtu tanggal 3 Desember kemarin. Kisdianto mengkonfirmasi perihal penerapan pasal 285 KUHP di kasus ini. Dia juga menuturkan proses hukum di Polisi Militer masih berjalan dengan melakukan pemeriksaan terkait kasus ini. Dia selalu menegaskan arahan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk menjatuhkan sanksi pecat ke pelaku selain pidana. Iya, dan itu sudah di-ACC sama Pak Jenderal ya. Jadi Pak Jenderal juga sudah mengkonfirmasi bahwa si oknum ini dipecat secara tidak hormat. Jadi gimana guys tanggapan kalian? Kalau menurut gue sih, kalau kalian sedang tinggi-tingginya libido kalian, ya salurkan saja melalui aplikasi si hijau. Itu banyak karyawatinya ya. Kalian tinggal cukup klik di pengguna sekitar, atau kalau kalian tidak punya gadget, colai saja, colai.
dan itu tidak merugikan orang lain, hanya diri lu yang rugi. Oke, cukup sekian berita yang gua bacain atau berita yang gua sampaikan ini. Mudah-mudahan berita ini menjadi wawasan untuk kalian dan informasi yang sungguh berguna. Walaupun bacotan gua tidak berguna, tapi isi beritanya sangat berguna, guys. Oke. Jadi untuk si berita dari Detik News ini gua kasih penilaian 98 atau 9,8 karena menurut gua ini harus dipantau oleh media-media terkenal atau khususnya Detik News ini ya, karena gua seringnya sih baca dari detik.com ya. Menurut gua si berita-berita dari Detik sangat aktual menurut gue ya. Tapi yang lain juga sama aktualnya sih, karena mereka juga pakai jurnalis-jurnalis yang sangat handal ya guys ya. Nah, nanti untuk link beritanya gue masukin di deskripsi, dan gue ingatkan lagi kepada kalian untuk mensupport gue dengan cara mensubscribe, like, dan taruh komen kalau kalian ini mengkomen. Terus nge-share video ini kalau misalkan video ini memang bermanfaat untuk kalian. Dan gua doakan untuk kalian yang sudah mensupport gua untuk terus sehat dan sukses selalu. Dan jangan lupa kalau misalkan libido lagi naik, kalian kali saja. Jangan berbuat yang seperti ini. Hai. Oke, tanpa lama lagi, gue Suhan KPSJT pamit. Bye bye.